Halo teman-teman, selamat malam. Kembali dengan saya Alvin Lim. Teman-teman, saya baru balik dari Surabaya, teman-teman ya. Di Surabaya ketemu beberapa konglomerat lah yang kayak katanya cuma kliennya Hotman aja, teman-teman. Tapi hari ini saya bukan mau bahas itu. Saya mau bahas tentang Budi Said, teman-teman ya. Jadi teman-teman ingat minggu lalu Budi Said dalam kasus Budi Said, Hotman berusaha menggiring opini bahwa seolah-olah Budi Said itu korban dan penetapan tersangka kepada dirinya itu tidak sah. Makanya diajukanlah pra peradilan, teman-teman. Nah, orang-orang pada nanya kepada saya, ya kan, kenapa kok bisa ditolak? Ya kan, kenapa pra peradilan bisa ditolak? Kalau teman-teman baca di berita pun tidak dikasih tahu kenapa. Saya kasih tahu teman-teman ya. Saya kasih tahu. Kebetulan hakimnya saya kenal teman-teman ya. Hakimnya kita ada perkara lain juga teman-teman. Gini ya teman-teman ya. Saya ketika menganalisa, saya udah bilang di dalam hal ini saya yakin permohonan si Hotman Paris pasti ditolak teman-teman. Dia pasti kalah. Dia pasti kalah. Saya udah bilang sama selalu saya dibilang, wah jangan opini dulu, lihat dulu hasil putusannya. Ternyata benar toh putusannya seperti yang saya bilang. Ditolak si Hotman punya ya. Jadi istilahnya kalah telak si Hotman, teman-teman. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman, kenapa? Kenapa Hotman punya ditolak? Simpel teman-teman ya. Saya bacakan kepada teman-teman tentang pra peradilan. Ini pasal 77 KUHP ya. Jadi dalam pasal 77 KUHP ya, yang diuji wewenangnya, jadi kan mereka menguji nih wewenang si jaksa nih, punya wewenang nggak, ya kan? Apa wewenang yang dipuji ya, ruang lingkupnya ya. Satu, teman-teman, penangkapan. Ya, jadi kalau orang ditangkap, ya kan, itu bisa diuji. Sudah sah atau belum penangkapannya? Kedua, penahanan. Jadi kalau orang ditahan, tiba-tiba diuji juga nanti. Surat-suratnya apa lengkap nggak ya. Ketiga, penghentian penyidikan. Jadi teman-teman, bukan penyidikan, tetapi penghentian penyidikan. Jadi misalnya ada proses disidik di situ, tiba-tiba dihentikan sama polisi atau sama jaksa dihentikan ya penyidikannya. Nah itu bisa dicek ya wewenangnya, ranahnya di situ. Keempat, penghentian penuntutan teman-teman ya. Kelima, ganti rugi. 6, rehabilitasi. Dan 7 yang terbaru adalah penetapan tersangka. Nah, tahu nggak teman-teman? Sorry ya, makanya saya bilang waktu itu sorry, Mr. Hotman, you punya ilmu masih cetek, Mr. Hotman. Kenapa? Anda masukin di sini di dalam petitum, ya. Kenapa ini NO? Need out flood, ya. Kenapa NO di sini? Karena di dalam petitum yang Anda mintakan diperiksa, ini beda. Adalah menyatakan penyidikan terhadap pemohon yang dilakukan bla 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 tidak sah dan batal demi hukum. Jadi yang Anda cek uji coba ini adalah penyidikannya. Penyidikan itu wewenang bos. Ya, jadi penyidikan itu nggak bisa dianggap tidak sah. Kalau memang nggak sah nanti dia hentikan SP3 di situ. Ya, jadi ini menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon dianggap tidak sah, dibilang di sini ini. Tidak berkekuatan hukum tetap. Jadi petitum yang dimintakan ini baru yang ketiga dia bilang menyatakan penetapan tersangka kepada pemohon, ya kan? Nah, ini baru boleh bisa. Penetapan tersangka bisa, tapi 1 dan 2 ini nggak bisa. 1 dan 2 mau menyatakan penyidikan. Masa penyidikan dianggap tidak sah. Itu bukan wewenang dari pengadilan bos, pasal 77. Makanya Pak Hotman, saya itu sebagai rekan sesama advokat, saya mengingatkan Anda, ya kan, untuk Anda belajar hukum, terutama pidana, lebih pintar lagi, ya. Saya akui di dalam hukum kepailitan Anda pintar dalam pailitan, ya. Tetapi dalam hukum pidana bos, gue udah bilang, ilmu lu cetek, Hotman. Dalam hukum pidana ilmu lu cetek, ya. Makanya inilah saya bilang sama teman-teman ya, pilih lawyer yang baik, ya. Pilih lawyer yang baik. Teman-teman tahu nggak di negara Konoha itu ada seorang lawyer, ya, dengan inisial HPH.
Ya, apa singkatan HPA itu? Hampir pasti hantu. Ya, karena kenapa? Lawyer ini yang di negara Konoha ini kerjanya cuma joget-joget, begini-begini, pakai aspri, ya, minum-minum di situ, dan dia bilang perselingkuhan oke, ya kan? Jadi otak-otak kayak begini yang tidak bermoral, ini kita harus pikir. Kalau hidupnya aja kayak begitu, kita lihat setiap hari rusak, ya kan? Apa bisa ngurusin kasus kayak begini, teman-teman? Ya, makanya saya cuma bilang kadang-kadang kalau ada orang ya kayak Budi Said gitu, crazy rich ya, crazy-nya udah benar, rich-nya udah benar, ya kan? Tapi goblok. Kenapa goblok? Ya kan? Ya orang kayak Hotman yang kagak ngerti ininya kok dipakai, ya kan? Orang dia kagak ngerti hukum kok, kagak ngerti pidana dipakai kayak begini. Anak saya aja udah tahu nih kayak begini. Penyidikan itu bukan ranah pra peradilan. Penyidikan sidik itu bukan ranah pra peradilan atau laporan polisi. Orang baru dilapor polisi terus langsung prapit. Nggak bisa, Bos. Orang lapor polisi terus habis itu dilidik terus prapit. Nggak bisa. Orang lapor sidik di situ, lapor polisi terus dilidik terus sidik mau prapit. Nggak bisa. Kenapa? Tunggu dulu jadi tersangka. Yang dicek wewenangnya itu nanti penetapan tersangkanya sah atau tidak, bukan penyidikannya ya. Jadi ini 1 sama 2. Pak Hotman tahu kenapa ditolak kan? Ini 1 dan 2 ini Pak Hotman ya. Jadi Pak Hotman kalau nggak mau di NO, di eksepsi, nanti Pak Hotman ajuin lagi ya, prapit lagi bos ya. Tapi teman-teman tahu tadi siang saya sudah bicara sama Budi Said ya. Jadi ya kita tahu toh. Saya bicara dengan Budi Said, saya peringatkan kepada Budi Said gitu loh, ya kan? Ya saya nggak minta dia pakai saya, karena saya juga bukan mau membantu dia. Saya bilang, ya kan lain kali kalau pilih lawyer tuh yang mementingkan kepentingan klien. Kenapa? Dia itu dapat crash series langsung seneng. Wah, gue dapat pansos, kata si Hotman tuh, gue dapat pansos. Terus apa? Dia gembar-gembor koran. Gue dapat nih crash release Surabaya di sini loh. Terus dia langsung mau buat giring opini masyarakat. Itu yang menguntungkan siapa? Menguntungkan Hotman Paris. Menguntungkan nggak bagi Budi Said? Tidak. Saya udah bilang sama Budi Said tadi siang. Sama teman-temannya juga saya ketemu di Surabaya. Kalian bisa lihat di foto-foto saya bertemu dengan orang-orang crash release Surabaya di situ. Dan saya bilang sama mereka, ya kan, lawyer yang kayak begitu, itu tuh nggak mementingkan kepentingan klien. Dia nggak peduli dengan orang lain, except for himself. Saya bilang sama dia, ya kan. Jadi kalian harus melihat dari situ. Terus juga saya bilang sama dia, ya kan. Ngapain lu bayar mahal-mahal kalau ujungnya ditolak? Saya bilang, lu kasih anak gua aja yang anak SD, anak SMA suruh bikin juga bisa, bikin eksepsi. Gue bilang kan, suruh bikin memori prapit bisa. Ngapain suruh Hotman bayar mahal-mahal? Ya toh. Makanya inilah saya bilang sama mereka, ya kan. Jangan buang-buang waktu lah. Kalau udah kayak begini, akhirnya apa? Dia gembar-gembor, si Hotman gembar-gembor, Budi Said yang rugi. Kenapa? Perkara dia jadi diperhatikan oleh seluruh nasional nih. Seluruh negara ngeliatin nih, seluruh Indonesia nih ngeliatin. Wah, Budi Said yang gebrak 1 triliun, ya toh. Yang mau bobol 1 triliun. Akhirnya apa? Ya kan, hakim juga nggak akan ada yang berani main kong kali kong sama lu di situ ya. Jadi kalau tanpa kong kali kong, kita bisa lihat nih ilmu doang nih. Kalau ada ilmu doang, ini kan ilmu doang nih. Ya saya yakin nggak disuap. Kenapa? Hakimnya itu saya udah ngomong sama hakimnya. Ya, jadi hakim itu saya kenal. Saya udah bilang di Payang Selatan itu ya. Ada perkara-perkara sama saya. Nah, teman-teman, ya kan, disitulah ketika hakim lurus, nggak mungkin menang Hotman, ya. Jadi teman-teman, saya ngomong begini bukan jelekin Hotman Paris, bukan. Saya ngomong ini fakta. Dibilang berikut petitum Budi Said, ini ada di kumparan teman-teman ya. Pra peradilan crash series Surabaya soal kasus tidak dapat diterima, nih kumparan nih hari ini 18 Maret ya. Lihat berikut petitum Budi Said. 1. Menyatakan penyidikan terhadap pemohon yang dilakukan termohon di sini kan. Proses penyidikan tidak dilakukan secara benar menurut hukum acara karena tidak didampingi penasihat hukum, dibilang di sini kan. Jadi
Menyatakan penyidikan itu nggak sah itu nggak ada. Masa penyidikan tidak sah dan batal demi hukum? Karena hanya apa? Karena nggak didampingi, nggak ada itu. Itu pasal berapa, ayat berapa, bos? Nggak ada di KUHP, di KUHP nggak ada, ya. Hotman, ya. Kedua di sini menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon. Lagi di sini ya, Tipikor dibilang di sini tidak sah, dia bilang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mana ada? Lu siapa emang tinggal bilang nggak sah enaknya aja. Pra peradilan itu tidak menentukan penyidikan karena ini menyatakan penyidikan, ini dibilang menyatakan penyidikan yang dilakukan. Jadi penyidikannya yang dipermasalahkan. Ya, itu bukan objek dari pra peradilan. Mr. Hotman Paris, ya. Oke, Mr. Hotman, Anda waktu itu bilang bahwa tentang pra peradilan, supir Anda aja tahu itu ya, supir Anda tahu, ya kan? Ya kalau gitu Pak Hotman, supir lu lah, lu suruh bikin memori gugatan lah. Lu nyetir dulu bentar, lu nyetir gitu kan. Ya gimana, mungkin lu habis minum vodka, ya di Atlas begini-begini toh. Tiba-tiba lu bingung kan, perapit apa nih? Mungkin penghentian penyidikan, lu penghentiannya lupa misalnya, ya toh, atau penetapan tersangka, malah lu tulis di sini penyidikan. Akhirnya apa? Berantakan lah, ya, Hotman. Oke, saya cuma mengkoreksi Pak Hotman ya. Anda boleh tanya ke ahli hukum mana saja. Anda mau berdebat sama saya kapanpun, anytime. Ayo kita ngomong di sini, ya. Media, berita, hakim nggak kasih tahu. Saya kasih tahu Anda ini kesalahannya di sini, Pak Hotman, ya. Jadi saya lebih ngerti tentang hukum pidana daripada Anda, ya. Karena ilmu Anda di hukum pidana tuh masih cetek, Pak Hotman, ya. Jadi 40 tahun Anda sama 3 tahun saya tuh 40 tahun Anda saya nggak tahu kemana tuh. Itu tahun kuda atau tahun ayam saya nggak tahu, Pak Hotman, ya. Tapi anyway, Pak Hotman, belajar lebih rajin lagi, Pak Hotman, ya. Mungkin 120 tahun dari sekarang Anda bisa lebih pintar. Oke, terima kasih Pak Hotman Paris. Salam cerdas hukum.